adalah dokter terbaik di Pontianak. Ini saya baca ulasan di Google loh dokter, bukan saya ini loh. Tapi saya baca ulasan dan kebanyakan bintangnya bintang 5 semua gitu. Wah, luar biasa loh dokter Rio ini. Makasih, makasih. Sama-sama dokter. Bahkan ada yang saya baca komennya juga katanya saya satu keluarga pasti kalau mencari dokter pasti carinya ke sini ke dokter Rio gitu katanya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya dokter, karena kita Ya. juga Bapak Ibu sekalian, para mitra juga ingin tahu gimana sih pandangan dokter tentang enzim ini gitu. Karena kan setiap dokter mungkin punya pemikirannya masing-masing gitu. Jadi saya juga sebagai orang awam juga ingin mendengar gimana sih penjelasan dokter tentang enzim ini. Monggo silakan dokter. Baik, baik. Terima kasih MC-nya Kak Arlin. Terima kasih sudah dikasih kesempatan oleh perusahaan malam ini. Kenapa? Jadi Udah. buat semuanya yang hadir malam ini, saya lihat luar biasa. Yang Parah, hadir malam ini Jepang. sudah 51 orang Demo ya. gara-gara Itu katanya luar meninggal biasa. berapa ribu orang Padahal India tuh loh. hari ini hari Minggu kita gunakan untuk keluarga ya, disebut family time ya. Jadi perkenalkan diri saya namanya Jawa sekali ya, tapi asli orang Pontianak. Nama saya Suryono Hadikusumo. Jadi lebih mudah dipanggil Rio aja gitu ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Anda semua. Ini suatu yang luar biasa. Anda memberikan kesempatan pada diri Anda untuk ingin mendengar tentang kesehatan ya, ingin awet muda pastinya juga. Jadi malam ini saya dikasih kesempatan oleh perusahaan Thrive International untuk menjelaskan tentang medis ya, apa yang ditawarkan oleh perusahaan Thrive International adalah sesuatu makanan atau suplemen kesehatan yang luar biasa ya. Jadi saya tidak berpanjang lebar, saya tinggal di Pontianak. Saya tahun ini udah usia menjalan 47. Jadi istri saya satu, anak saya dua ya, bukan kebalikannya ya. Oke, jadi malam ini saya akan sharing satu tentang bidang kesehatan yang saya bilang ini luar biasa baik sekali ya. Oke, mungkin bisa kita mulai. Kak Arlin, ada kelihatan share screen saya? Kelihatan ya? Dokter kelihatan dokter. Oke, Silahkan. baik, baik, baik. Jadi kita akan mulai ya. Baik. Oke, sebentar. Oke, jadi kita tahu ya dunia kedokteran terus berkembang ya. Jadi kita dulu tahun 1900-an kita berhadapan dengan penyakit yang disebut infeksi. Jadi saat itu kita belum menemukan antibiotika. Jadi saat itu semua orang sangat betul-betul takut dengan namanya penyakit infeksi. Tapi dengan bergesernya dunia kesehatan dan berkembangnya pola hidup, gaya hidup yang semakin baik, jadi pola makan manusia itu semakin tidak baik ya, karena makan-makan yang dikonsumsi sudah tidak sehat, bahkan makanan-makanan banyak terkontaminasi. Nah, dunia kedokteran terus berkembang juga. Jadi terjadi pergeseran paradigma kesehatan di dunia kedokteran dari yang namanya reactive medicine menjadi preventive medicine. Itu dipicu karena itu tadi, karena berkembangnya kajian genetik manusia sehingga membawa banyak perubahan mendasar di bidang biologi dan kedokteran. Jadi manusia terus berlomba-lomba ingin mencari solusi bagaimana menghadapi penyakit yang bukan infeksi lagi, tapi karena akibat pola hidup, gaya hidup, dan pola makan yang sangat buruk. Nah, jadi ke depannya dunia kesehatan ini akan terus berkembang dengan mengembangkan berbagai teknologi-teknologi baru ya. Dan sekarang kita tahu bahwa yang paling terbaik saat ini adalah kondisi bagaimana cara mendapatkan kondisi perbaikan sel di tubuh kita supaya tetap awet muda, ya tidak mudah rusak, dapat dipertahankan supaya terus bekerja dengan baik. Jadi beberapa temuan kajian ilmiah yaitu benar-benar menemukan banyak-banyak teknologi baru di dunia kedokteran. Jadi semakin kondisi penyakit itu juga merajalela, ya ditambah lagi dengan polusi, radiasi, pola hidup yang tidak sehat, ya itu akan membawa manusia lebih cenderung akan jatuh ke sakit yang disebut dengan penyakit yang berkaitan dengan pola makan, pola hidup dan bahkan genetika, ya. Jadi kedepannya kesehatan ini akan terus berubah semakin hebat teknologinya. Bahkan di masa mendatang kita bisa memungkinkan kondisi pengelolaan kesehatan itu bisa diprediksi, bahkan diterapkan secara personal karena genetika setiap orang manusia beda-beda. Bahkan dilakukan secara partisipatif, artinya di setiap individu kita bisa mendeteksi dini penyakit-penyakit kita. Nah itu sebenarnya sudah dikenalkan oleh salah satu peneliti namanya Roy Hott ya tahun 2003.
Nah, jadi malam ini saya dikasih kesempatan bercerita tentang salah satu kondisi molekul organik yang cukup unik, yaitu yang disebut dengan asam amino dan protein. Jadi asam amino ini kaitannya erat dengan kondisi yang namanya dengan protein. Kenapa? Karena asam amino ini adalah bagian kondisi terkecil dari kondisi dari protein. Nah, protein itu adalah gen kita, ya. Jadi fungsi asam amino pada dasarnya adalah sintesis protein, yaitu bisa membangun kondisi sel-sel yang rusak untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Bahkan bisa membantu merangsang produksi HGH yang disebut Human Growth Hormone dalam tubuh kita. Jadi HGH ini bertanggung jawab terhadap kondisi pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Manusia terus menua. Nah, dengan bertambahnya usia, contohnya pada seorang pria ketika usia 30 tahun, dia semakin akan merasa bahwa dengan menurunnya kondisi asam amino atau yang produksi HGH ini, dia akan semakin kondisi buruk kondisi kesehatannya. Nah, wanita biasa terjadi di antara usia 17 tahun sampai 22 tahun. Nah, fungsi lain dari asam amino adalah produksi enzim dan hormon. Ya, jadi enzim dan hormon ini sangat penting dalam mengatur proses fisiologis tubuh manusia. Ya, seperti kinerja organ tubuh kita, persarafan, itu semua diatur oleh kondisi enzim dan hormon. Terus asam amino juga ini sebagai transportasi penyimpanan kondisi nutrien. Jadi dia penting untuk kondisi keberlangsungan kondisi transportasi dan penyimpanan molekul penting dalam tubuh kita. Dia juga mendukung untuk imunitas, untuk membantu kekebalan tubuh kita, ya, memperbaiki antibodi kita untuk melawan penyakit infeksi. Nah, terus dia juga sebagai sumber energi, karena ada asam amino tertentu bisa digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh, ya. Jadi asam amino ini terdiri dari kurang lebih ada 20 macam yang bermanfaat bagi tubuh. Ada yang 9 disebut asam amino esensial dan salah 11 untuk kondisi asam amino yang disebut asam amino non esensial. Jadi esensial ini kita dapatkan dari mana? Dari makanan sehari-hari. Jadi dengan kondisi perubahan gaya pola makan yang tidak sehat, otomatis kita tidak mendapatkan kondisi asam amino esensial yang baik untuk tubuh kita. Jadi perkenalkan perusahaan Thrive Internasional ya membuat sebuah kondisi memperkenalkan suatu produk yang disebut namanya Enzym Power Spray. Jadi enzim ini adalah campuran dari kondisi asam amino esensial dan kondisional. Jadi dia ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh, tapi harus kita dapat dari kondisi makanan sehari-hari, ya. Jadi ini produk bukan sembarang produk, dia sangat unik sekali, ya. Dia terdiri dari 7 asam amino yang disebut farmasi grade. Artinya dibuat dengan cara pembuatan obat yang baik, dan dia mendapatkan kondisi Balai POM dan GMP. GMP itu adalah Good Manufacturing Practice, artinya bagaimana cara pembuatan makanan dan minuman dan suplemen dan multivitamin yang baik kepada suatu perusahaan agar tidak terjadi kondisi campuran yang tidak baik. Artinya dia tidak ada kondisi zat pewarna, dia tidak ada kondisi bahan sintetis, dia tidak ada zat kimiawi, ya. Jadi sangat aman untuk diterima oleh tubuh dan memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi kalau Anda memberikan kondisi enzim dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari, Anda cenderung kalau kondisi kesehatan kita akan semakin optimal, semakin prima. Kalau Anda lagi kondisi sedang tidak sehat atau sakit, pemulihannya akan jauh lebih sangat cepat dan gaya hidup Anda cenderung akan jauh seimbang, ya. Jadi ini enzim power spray sangat luar biasa, jadi Anda nggak perlu khawatir. Nah, ini adalah bahan utama dan manfaatnya. Ya, ada 7 asam amino esensial dan kondisional. Jadi setiap kondisi komposisi ini dari terjadi 7 ini semua ada manfaatnya. Ya, contohnya L-arginin itu bisa kondisi menstimulasi human growth hormone dan dia bisa juga untuk kondisi perbaikan aliran darah. Jadi begitu pompa jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh, oksigen akan tercukupi ke seluruh jaringan tubuh kita sehingga sel-sel tubuh kita akan sehat. Ya, terus ada lagi namanya L-ornitin. Dia membantu kondisi membuang racun di tubuh dan dia bisa memperbaiki kekebalan tubuh dan imunitas tubuh kita, ya. Terus yang L-glutamin itu bisa meningkatkan kesehatan umum, fungsi dan otak, ya, untuk fungsi otak, untuk dukungan kekebalan tubuh juga dan pemulihan secara berkeseluruhan. Nah, kalau kita bahas yang lanjutannya, lecithin itu bisa meningkatkan aliran darah. Dia juga bisa memperbaiki jantung, ya. Dia juga bisa membantu untuk pengelolaan untuk asam urat, ya, untuk orang tertentu yang sering bermasalah dengan asam urat. Dia juga tadi disebutin bahwa bisa untuk imunitas juga, perbaikan jaringan pada L-lisinnya. Sedangkan treoninnya itu bisa membantu sintesis protein dan bahkan juga bisa untuk imunitas dan kesehatan mukosa di tubuh kita.
Nah, yang terakhir adalah L-theanine, dia bisa mendorong relaksasi otot, mengurangi kondisi stres, bahkan mendukung fungsi kognitif atau kemampuan berpikir kita, ya. Oke, jadi manfaat enzim ini banyak. Nah, tadi di dalam judul kita ada namanya kondisi anti penuaan. Jadi anti penuaan ini adalah anti aging. Jadi suplemen ini sangat bagus sekali untuk tubuh kita, ya. Dia bisa mendorong perbaikan sel dan terjadinya regenerasi sel. Nah, regenerasi sel ini adalah satu bahasan yang cukup unik ya. Di tubuh manusia itu ada dua jenis sel, ya. Itu namanya stem cell embryonik dan sel induk dewasa. Nah, sel induk dewasa inilah yang bertahan di dalam tubuh manusia setelah dilahirkannya, karena sel induk embryonik itu ada di dalam kondisi plasenta manusia, ya, plasenta mamalia. Jadi dengan kondisi adanya enzim ini, kita terus bisa regenerasi sel kita selalu sehat, selalu awet muda. Terus juga dia mendorong pelepasan HGH tadi yang saya sebutin, ya. Dia bisa mendorong pertumbuhan semua sel-sel yang rusak. Dia bahkan bisa membantu metabolisme lemak. Terus dia bisa juga untuk kesehatan pencernaan. Bagi Anda yang punya masalah dengan kondisi pencernaan, asam aminoglutamin akan membantu untuk menjaga kondisi integritas daripada lapisan usus. Dia juga bisa membuat kesehatan pencernaan kita semakin baik, ya. Nah, terus dia juga bisa meningkatkan energi dan performa. Dia juga bisa mendukung untuk fungsi imunitas secara khusus, ya. Oke. Nah, dia bisa juga untuk fokus pada kondisi suasana hati kita. Jadi asam amino seperti tirosin dan triptofan itu adalah prekursor neurotransmitter yang bisa memperbaiki hantaran saraf seperti dopamin dan serotonin. Itu bisa membantu untuk meningkatkan fokus mental, mengurangi stres, bahkan dia bisa memperbaiki suasana hati. Nah, jadi asam amino ini juga memperbaiki kondisi seseorang yang kondisi secara psikologisnya terganggu. Jadi tidak secara kesehatan fisik aja, tapi psikologis juga bisa. Nah, bagi orang yang ingin misalnya mendapatkan kondisi berat badan yang baik, nah ini juga bisa untuk manajemen berat badan. Nah, terus dia bisa memelihara fungsi saraf, ya, agar saraf kita bekerja dengan baik dalam menghantarkan kondisi sarafnya. Nah, dukungan untuk kesehatan kardiovaskuler, nah ini cukup unik ya buat jantung, ya. Nanti kenapa ini bagus buat jantung, ya? Nanti akan ada penjelasannya. Terus dia juga bisa memperbaiki vitalitas pada pria, ya. Baik. Nah, jadi bagaimana cara kondisi aplikasi produk ini pada tubuh kita, ya? Oke. Jadi asam amino ini sudah banyak dibahas jurnal di dunia kedokteran. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang baru, ya. Sudah bahkan ribuan jurnal kedokteran, artikel yang membahas tentang kinerja asam amino dan berkaitan dengan fungsi imunitas daya tahan tubuh. Dia juga sebagai memperbaiki kondisi nutrisi dan kesehatan. Ya, jadi ini bahas oleh banyak jurnal dan artikel kedokteran. Nah, jadi cara pengaplikasian produk ini cukup unik, ya. Ini satu-satu kondisi cara pemberian yang sangat luar biasa. Mungkin Anda sekalian pernah dengar ya obat-obat jantung yang bisa taruh di bawah lidah, ya. Namanya isosorbit dinitrat. Itu digunakan untuk orang untuk pencegahan serangan jantung, ya. Jadi setiap orang yang memiliki resiko serangan jantung, biasanya mereka ada menaruh obat ini di dalam dompet mereka atau dalam tas mereka. Jadi sewaktu-waktu ketika mereka ada risiko atau ada gejala serangan jantung, mereka segera menaruh obat ini di bawah lidah mereka dan mereka terhindar dari namanya serangan jantung. Nah, produk kita ini absorpsinya cukup unik. Ya, mekanismenya adalah cara pemberiannya itu disemprot di bawah lidah juga. Tujuannya apa? Penyerapannya lebih cepat. Jadi ketika disemprot di bawah lidah, penyerapannya itu kan masuk ke dalam pembuluh darah di bawah lidah dan langsung menuju ke jantung. Jadi ini satu hal yang positif untuk melewati kondisi keasaman lambung, ya. Jadi ini cara pemberiannya jauh lebih cepat akhirnya, ya. Terus efektivitasnya juga tinggi karena langsung ke jantung. Nah, tadi saya ceritakan bisa melewati sistem pencernaan sehingga tidak terjadi kerusakan pada kondisi komponen daripada makanan kesehatan atau suplemen yang kita butuhkan oleh tubuh. Nah, terus juga caranya nyaman cara pemberiannya. Satu hari cuma 3 kali di pagi dan 3 kali di malam hari. Semprot langsung di bawah lidah, ya. Terus dia juga dosisnya lebih konsisten, ya, karena dengan cara semprot langsung sudah diserap ke dalam kondisi lidah, di bawah lidah langsung ke jantung. Jadi ini satu cara pemberian obat yang sangat baik, ya, atau cara pemberian makanan kesehatan suplemen yang sangat luar biasa, ya. Nah, jadi manfaat enzim bagi organ tubuh itu banyak, ya. Kalau kita urutin semua manfaat setiap kondisi asam aminonya, itu bisa untuk otak, bisa untuk hati, bisa untuk kesehatan ginjal, bisa memperbaiki otot yang kita gunakan ketika beraktivitas olahraga dengan sangat cepat pemulihannya, ya. Terus dia juga sangat bagus terutama untuk jantung. Nah, untuk yang ingin awet muda, kulit, ya, karena beberapa macam asam amino ini bisa membantu
progres terjadinya sintesis kolagen. Jadi bisa membentuk elastisitas dan supaya kulit kita tampak sehat ya. Jadi dia juga cepat untuk kondisi penyembuhan luka ya. Nah, terus dia juga untuk sistem imunitas secara umum juga ya. Terus dia juga bisa untuk darah supaya struktur darah kita jauh lebih sehat. Nah, untuk gut ini untuk pencernaan ya, bagi orang yang punya masalah dengan pencernaan ini juga sangat baik sekali ya. Oke, jadi ini saya lewatin ya untuk hal ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan berbagai macam penyakit ya, dengan kondisi pemberian enzim ini salah satunya adalah kolesterol ya, yang berkaitan dengan kelenjar getah bening ya, terus berkaitan dengan orang diabetes ya. Kita tahu bahwa kasus diabetes di Indonesia ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Di tempat praktek kita aja ya, setiap hari ada satu pasien baru diabetes. Bisa bayangkan kalau sebuah kota ada 2.000 dokter, setiap hari ada satu pasien diabetes bertambah, berarti satu hari ada 2.000 orang. Lama-lama, wah bisa habis, setiap orang bisa kena kondisi, kena diabetes gitu ya. Oke, baik. Tadi ada satu komen bahwa share screen saya terputus ya. Apakah masih terlihat? Maaf Kak Alin. Aman kok dokter, nggak Aman ya, aman ya. Oh, berarti aman. hanya beberapa orang yang mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Iya Karena mungkin. saya dapat pesan. Ya, baik, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Maaf terputus ya. Oke, dia juga bisa untuk kondisi penyakit yang berkaitan dengan otot ya, kelemahan pada otot itu sarkopenia dan kakesia ya. Ini mendorong ada salah satu komponen L-glutamin dan L-leucin ini, dia mendorong sintesis protein dan pertumbuhan otot. Jadi ini penyakit yang cukup unik tapi ada ya. Jadi bisa memperbaiki kondisi kelelahan otot. Jadi orang yang sering merasa, aduh kok badan saya sering sakit, padahal aktivitasnya ringan gitu ya. Nah, jadi bisa perbaiki aliran darahnya dan bisa memulihkan kondisi kelelahan pada otot ya. Nah, terus untuk penyakit gastrointestinal itu berkaitan dengan pencernaan ya. Jadi dia bisa memperbaiki lapisan usus dengan sangat baik. Dia bisa memperbaiki peradangan pada usus. Kita sering ya dengan orang sakit MA gitu ya, ada kondisi lecet-lecet di dalam lambungnya setelah endoskopi. Nah, ini sangat membantu ya. Ya, dia bisa memperbaiki kekebalan tubuh, perbaikan jaringan ya, terutama di dalam pencernaan kita ya dan kesehatan usus. Nah, tadi juga saya singgung ya masalah dengan namanya psikologis. Karena saat ini kalau kita lihat di klinis kita sehari-hari, boleh ya saya ambil kesimpulan bahwa 80% pasien yang datang itu semua bukan dari tubuhnya, dari pikirannya. Jadi dengan adanya produk enzim ini saya merasa wah bisa terbantu nih ya. Karena kinerja dari dua kondisi asam amino yang hebat ini ya, L-theanin dan L-glutamin ya. Dia bisa perbaiki fungsi otak, dia mendorong relaksasi pada semua otot, dia mengurangi stres ya, meningkatkan kualitas tidur. Nah, bagi orang yang punya gangguan tidur, ini sangat bagus sekali ya, karena kita sudah temukan di lapangan beberapa kondisi pasien yang tadinya tergantung dengan obat tidur, loh kok bisa lepas dari obat tidur sekarang. Nah, yang cukup luar biasa ya, wanita yang akan menghadapi osteoporosis nih. Jadi, wanita ketika menginjak usia 50 tahun, dia sudah memiliki 4 fase di mana dia punya resiko terjadinya keropos tulang. Wanita bisa resiko keropos tulang dari yang pertama yang disebut apa? Yang pertama, ketika setiap bulan mereka haid, ketika kondisi hamil, ketika mereka menyusui, ketika mereka memasuki menopause. Nah, 4 fase itu tubuh wanita membutuhkan kondisi kalsium sangat luar biasa. Kita ketahui bahwa wanita diberi kesempatan untuk kondisi menabung kalsium ke dalam matriks tulangnya itu ya antara usia 17 sampai 21 tahun. Jadi kalau kita kasih satu perumpamaan, Anda punya uang, Anda tabung di bank depositnya. Jadi deposit uang itu seperti deposit kalsium di dalam tulang sampai usia 17 sampai 21, rentang seperti usia itu. Jadi bank itu tutup. Jadi tidak lagi diterima di dalam kondisi matriks tulang. Nah, ketika diterima lagi kondisi kalsium itu, sejak saat itulah kalau kita umpamakan bank, Anda butuh uang, Anda tidak bekerja hari ini, Anda tidak dapat kalsium hari ini dari makanan, Anda pasti kan ngambil di bank, Anda ngambil di matriks tulang Anda. Nah, tiap bulan haid, tiap kondisi ketika kehamilan, Anda menyusui, bahkan ketika menopause, kekurangan kalsium itu akan diambil dari matriks tulang Anda. Bayangkan kalau Anda tidak makan makanan yang sehat yang mengandung kalsium, Anda terus mengambil dana Anda di bank, lama-lama habis nggak? Habis. Nah, saat itulah wanita akan menghadapi osteoporosis. Nah, jadi bagi Anda yang punya ada resiko ke arah osteoporosis, Anda tidak lagi konsumsi susu minimal segelas sehari, berarti Anda tidak dapat asupan kalsium yang baik dari makanan sehari-hari, maka akan diambillah dari matriks tulang Anda, maka Anda beresiko osteoporosis. Tapi jangan khawatir, kita ada solusi dari Thrive International berupa enzim ini.
Ada L-arginin yang bisa meningkatkan produksi daripada nitrit oxide yang dapat memperbaiki aliran darah ke jaringan tulang. Jadi dia berpotensi mendukung kesehatan dan perbaikan tulang. Jadi ada orang yang retak tulang, dengan adanya bantuan enzim, pemulihan tulangnya akan lebih cepat. Nah, dia justru juga asam amino L-lisin juga membantu untuk penyerapan kalsium dan mengurangi daripada kondisi ekskresinya, penting untuk kesehatan tulang. Nah, jadi kalau Anda sekarang tidak memakai enzim contohnya, Anda konsumsi kalsium. Enzim ini seperti sebuah jembatan. Kalau Anda nggak punya jembatan ini, Anda konsumsi kalsium banyak-banyak pun, tapi nggak ada asam amino ini, terjadi penyerapan nggak? Nggak maksimal, jembatannya sudah putus. Nah, jadi bagi Anda yang kondisi masalah tulang, ketika Anda punya enzim ini, yang merupakan asam amino 7 esensial asam amino ini, dia bantu menjadi jembatannya. Dia akan menghantarkan kalsiumnya langsung ke kondisi tulang, sehingga perbaikan tulangnya akan semakin cepat. Nah, terus ada L-threonine, itu membantu untuk produksi kolagen, ya. Terus dia juga komponen vital pada jaringan tulang, ya. Oke, baik, lanjut. Nah, ini cukup unik nih ya. Kita tadi bilang bahwa beberapa asam amino bisa memperbaiki kondisi fungsi kognitif, fungsi persarafan ya. Nah, salah satunya kita lihat ada kasus autism. Ya, jadi dia bisa ada dua komponen daripada asam amino ini bisa mendorong relaksasi dan meningkatkan kondisi kualitas tidur, berpotensi membantu dalam mengelola kecemasan dan gangguan tidur umum pada kondisi anak-anak autism. Kita tahu autism rata-rata hiperaktif juga ya. Jadi sekarang saat ini memang kita lihat banyak orang bahkan tidak autism pun sudah mengalami namanya kecemasan dan istilahnya gangguan tidur dan kepanikan yang luar biasa yang kita sebut namanya panic disorder atau anxiety attack. Nah, bagi mereka yang punya masalah itu tidak ada salahnya memberi kesempatan pada tubuh untuk mencoba asam amino dari Thrive International Enzyme ini ya. Nah, jadi dia juga bisa untuk orang yang ada masalah dengan tiroid ya, kelenjar gondok ya. Itu tidak ada salahnya untuk konsumsi karena dia memperbaiki hormonnya. Terus juga untuk penyakit-penyakit autoimun yang sampai saat ini sulit dijelaskan apa sih penyebab autoimun ini. Bahkan kita sampai saat ini bingung harus memberikan obat apa untuk pasien-pasien autoimun ya. Jadi ini bisa membantu nih kalau kita lihat fungsi-fungsi daripada kondisi asam aminonya ini itu luar biasa sekali ya untuk kondisi beberapa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan autoimun. Kenapa? Karena produk daripada enzim ini, ya, enzim power spray ini bisa mengimbangkan kondisi respon imun tubuh kita dan berpotensi mengurangi serangan autoimun. Ya, dia bisa juga membantu untuk peningkatan menekan dan meringankan peradangan kronis yang sudah jangka panjang. Contohnya yang terjadi kita temukan pada kasus-kasus autoimun. Nah, dia juga bisa perbaiki kondisi manfaat yang sangat baik untuk kondisi pencernaan kita ya, terutama L-glutamin ya, karena nanti usus kita akan sehat dan bisa mencegah atau mengatasi sindrom usus bocor dan berbagai macam penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kondisi imunitas yang menyerang ke pencernaan. Jadi banyak sekali manfaat juga untuk kondisi autoimunitas ya. Baik. Nah, ini GoUT ya bagi orang yang sering bermasalah dengan asam urat ya. Tidak ada salahnya juga untuk mencoba. Ini satu kondisi kesempatan kita bisa mendapatkan perbaikan ya secara menyeluruh pada kondisi kesehatan kita ya. Nah, penyakit hati ya. Jadi banyak sekali asam amino ya. Dari 7 asam amino esensial dan kondisional ini bisa memperbaiki dan membantu proses penyembuhan penyakit kita ya. Nah, terus juga tadi penyakit jantung ya. Terus penyakit Parkinson ya. Parkinson ini adalah penyakit yang ya banyak terjadi pada lansia-lansia yang ketidakmampuan untuk kontrol gerak ya karena terjadi gangguan di bagian otak yang disebut namanya ekstrapiramidal ya. Nah, terus untuk orang tekanan darah tinggi juga ya penyakit yang disebut penyakit sepanjang masa ya karena nggak bisa sembuh. Nah, jadi uh, nggak usah khawatir dengan produk ini karena ini adalah asam amino yang alami, dia murni ya diproduksi oleh salah satu perusahaan di Malaysia di Selangor ya. Itu adalah Herbal Science nama perusahaan itu dan itu diproduksi dengan cara yang tadi saya katakan dengan cara GMP dan sudah ada balai POM-nya ya. Oke, jadi cara pemberian juga unik, dia melalui kondisi di bawah lidah ya. Jadi betul-betul dia sangat luar biasa kinerjanya. Jadi dosisnya akan akurat, efeknya konsisten gitu ya. Jadi kalau sudah namanya lolos uji kualitas di pabrik secara GMP, jadi udah terdaftar di Balai POM juga, ini pastinya sudah sangat aman untuk dikonsumsi oleh tubuh kita ya. Nah, jadi itulah 7 asam amino yang disebut dengan farmasi grade. Ya, dia molekulnya lebih bersih, lebih konsisten ya. Jadi tubuh tuh
tidak sulit lagi untuk memakainya dalam tanda petik untuk bekerja di dalam tubuh kita ya. Maka jangan ragu, ini satu produk ya makanan kesehatan alami yang sangat baik ya. Jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan tentang asam amino dan protein secara awam ya, tidak terlalu mendalam, mudah dipahami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti ada pertanyaan, saya kembalikan kepada MC kita, Kak Arlin ya. Terima kasih, selamat malam. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan akan menjadi manfaat yang luar biasa dan salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih dokter. Ya, mm-mm. Iya, mungkin Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu, Dokter Rio ini juga stokis di Pontianak. Oh Jadi ya, ya kan dokter gitu. Jadi ya, mm, misalnya nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di Pontianak mau mengambil barang atau mungkin ada perlu barang, mungkin bisa ketemu Dokter Rio, baik. tanya-tanya ke Dokter Rio juga sekalian dicek kesehatannya Silakan mungkin boleh dokter. Kayak siap berbagi tentang ya, kesehatan. betul. Bagaimana setelah minum enzim dokter? Mungkin saya kelihatan lebih cerah, mungkin begitu kan dokter? Betul, awet muda ya, Bisa jadi makin sehat ya. iya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan. Saya Bertanya, boleh, boleh silakan Bapak. izin bertanya, Kak Alin. Ya, Kan? silakan. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam Pak Adi Dwi Payana. Kenal saya dari Bali. Ya, Ini, luar ini biasa Zoom, ya. Bali. ini Zoom perdana yang saya ikuti di apa namanya Thrive izin ini, Internasional. The Drive International gitu. Hmm, Ya, Karena selama ini saya jalan di tempat lain gitu. hmm. oh baik. Nah, ini kebetulan saya dengar bagus dari penjelasan dokter. Ada Ya, beberapa terima yang ingin saya kasih. tanyakan, Dok. Gimana Pak, maaf? Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Silakan, silakan Pak. Siap menjawab Pak. Pertama, apakah ini mampu menangkal radikal bebas yang ada yang Baik, kita hadapi setiap hari? Itu yang pertama. baik. Terus yang kedua, tadi disebutkan di situ ada untuk syaraf salah satunya NCT. Nah, Iya, betul. bagaimana dengan saraf, artinya saraf secara fisikly? Misalnya saraf kejepit, ataukah saraf-saraf yang lain, bukan saraf karena kejiwaan gitu. Eh, Baik. Terus yang ketiga, bagaimana untuk penyakit lupus? Eh, itu yang ketiga. Ya Mm-mm. mungkin untuk penyakit itu yang sering saya temui karena yang lain kan dia yang tergolong degeneratif kan sudah dijelaskan tadi. Jantung, Betul. diabetes dan segala macam paru, hati dan segalanya itu sudah dijelaskan tadi. Nah, artinya itu yang ingin saya tanya tambahannya untuk lupus bagaimana gitu untuk radikal bebas apakah termasuk bisa menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, dan saraf Baik. tadi. Oke, terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi saya akan jawab. Jadi radikal bebas ini memang menjadi suatu masalah ya dalam kehidupan manusia. Kita tidak luput namanya tadi polusi, radiasi, radikal bebas ya. Semakin canggih suatu teknologi pasti ada semakin juga lebih bebas, Pak. Jadi dunia kedokteran masa depan nanti harus ada yang gantiin. Nah, contoh, jadi Bapak udah makan makanan sehat nih, ada nutrisinya, ada suplemen vitaminnya. Saya coba di si maka pada dasarnya akan merusak sel. Maka kita tidak luput namanya menua. Ketika organ rusak karena dia tua, dia akan sakit.
Nah, ketika sakit itulah kita berhadapan dengan berbagai macam penyakit degeneratif. Jadi radikal bebas juga salah satu pemicu terjadinya risiko penyakit degeneratif, Pak. Nah, itu jawabannya. Jadi enzim ini ya bisa memperbaiki kondisi sel-sel tubuh kita melalui kondisi human growth hormone tadi. Jadi dia meregenerasi sel, melakukan pemulihan sel lebih cepat. Jadi secara tidak langsung itu sudah satu cara melawan radikal bebas, Pak. Ya, nah itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Bapak katakan bagaimana bisa untuk melawan kondisi kecemasan, anxietas ya, disebut panik, anxietas disorder, panik yang mengalami kondisi gangguan secara kondisi mental dan suasana hati, itu semua bisa diperbaiki oleh dua asam amino di dalam komposisi kita, yaitu adalah tirosin dan triptofan. Kenapa? Karena dia bekerja sebagai prekursor untuk neurotransmitter supaya dopamin dan serotonin ini dapat dikontrol dengan baik. Sehingga itu bisa menekan kondisi kecemasan dan kepanikan pada orang-orang yang tertentu punya penyakit yang berkaitan dengan kondisi kecemasan dan panik. Jadi dia bisa mengurangi stresnya, bahkan memperbaiki suasana hatinya. Dan itu sudah ada komponennya di dalam kondisi enzim kita. Nah, itu jawaban kedua. Nah, yang ketiga tadi berkaitan dengan autoimun ya, itu penyakit lupus ya. Jadi tadi saya jelasin bahwa yang terakhir yang berkaitan dengan autoimun itu banyak sekali komponen dalam produk kita yang di dalam dari 7 asam amino itu yang bisa memperbaiki kondisi hal itu, Pak. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan kondisi produk enzim kita, oh itu ada banyak kondisi asam amino yang bisa memperbaiki kondisi penyakit-penyakit autoimun itu tadi ya. Jadi contohnya misalnya R-arginin sama L-glutamin dan L-lisin. Itu bisa mendukung fungsi dan modulasi dari kekebalan tubuh yang dapat membantu mengimbangkan respon imun sehingga bisa mengurangi potensi serangan daripada autoimunitas pada tubuh manusia. Salah satunya tadi lupus ya. Nah, itu dari komponen hanya dari arginin, glutamin, dan lisin. Nah, terus dia juga namanya autoimunitas akan memicu terjadi proses peradangan di tubuh. Ya, jadi biasa kita lihat suatu proses kondisi penyakit autoimun itu kan ada satu proses jadi peradangan. Maka nanti rata-rata dokter akan meresepkan anti radang pada orang-orang yang terkena autoimunitas. Nah, autoradang yang steroid itu kan tidak baik kalau dikonsumsi jangka panjang. Nah, kalau kita dari asam amino enzim ini, salah satunya adalah L-glutamin dan L-citrulline. Dia memiliki sifat antiinflamasi. Jadi bisa dapat untuk meringankan peradangan kronis pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan autoimun. Ya, nah jadi itulah beberapa komposisi yang bisa untuk melawan kondisi autoimunitas. Nah, semoga 3 pertanyaan ini saya bisa jawab dengan baik dan mungkin ada pertanyaan lain dari Pak Ade yang di Bali mungkin atau ada yang saya masih kurang jelasin atau ada pertanyaan lebih lanjut. Untuk sarafnya tadi itu yang saya maksud itu saraf kejepit gitu. Oh ya, saraf terjepit. Saraf terjepit itu sebenarnya terjadi kondisi cedera pada organ. Nah, cedera pada organ itu tadi karena proses karena bisa banyak faktor atau jatuh misalnya traumatik sehingga saraf tulang belakang terjepit atau bahkan tadi yang saya lebih jelasin panjang tentang osteoporosis. Ya, osteoporosis juga bisa memicu tulang belakang itu bisa terjepit karena bangunan daripada tulang itu tulang menipis. Nah, itu bisa mengakibatkan saraf terjepit juga. Jadi dengan kondisi enzim yang punya kemampuan untuk melawan osteoporosis, peradangan, karena suatu kondisi saraf terjepit di tulang belakang itu satu proses peradangan juga, Pak. Jadi dengan kondisi enzim ini bisa bantu untuk menguatkan tulangnya kembali, ya, memperbaiki sel yang rusak, bahkan melawan kondisi proses peradangan yang dilakukan oleh beberapa unsur asam amino yang ada di dalam enzim kita, Pak. Jadi boleh dibilang enzim ini bukan obat dewa ya, Pak. Kalau ini obat dewa bisa bukan semua penyakit, kami tidak praktek lagi, Pak. Rumah sakit kita tutup ya. Jadi ini produk untuk membantu kita sehat. Bagi yang sehat, itu bisa untuk pencegahan penyakit. Bagi yang sudah sakit, ini bisa bantu proses penyembuhan dan pemulihan lebih cepat. Jadi nanti ke depannya ini kan jadi sebuah gaya hidup sehat, Pak. Bagi orang sehat, ingin lebih sehat. Bagi orang sudah sakit, dia ingin pulih lebih cepat. Nah, jadi bisa dibantu oleh enzim ini, Pak. Ya, oke. Ada Oke, Pak pernyataan Dokter, terima lanjutan? kasih. Boleh. Soalnya Ya, saya makasih. tertarik ini karena saya sendiri punya keluhan, Pak, Pak Dokter Oh gitu. ya, silakan. Keluhan saya itu kaki itu kebas sudah hampir 2 tahun ini, Dok. Oh, Kebas baik. kaki kanan kiri. Itu Mm-mm. dulu katanya ada gejala LBP gitu. Makanya saya coba Oh, produk ini, saya coba produk itu, belum ada mm-mm. perubahan yang signifikan begitu, Dok. Ya Ya, mudah-mudahan di enzim saya menemukan mm-mm. perubahan
intinya begitu. Ya, moga-mogahan Pak, moga-mogahan. Jadi ini saya maaf karena ini adalah sebuah wacana apa ya, pembicaraan secara luas dan dihadiri oleh lebih dari 80 orang. Ini karena berkaitan rekam medis Pak Adi bersedia ya, nggak apa-apa kalau kita bahas sedikit ya. Jadi karena penyakit ini kan sebenarnya rahasia antara pasien dan dokter. Tapi malam ini mungkin Pak Adi bersedia untuk sharing, saya jawab sedikit. LBP itu adalah low back pain, Pak. Jadi sebenarnya itu sebuah gejala, bukan penyakit. Penyakitnya itu namanya HNP, Pak. Terus jepitnya saraf namanya herniated necrosis purposus. Ya, jadi sehingga penekanan saraf tulang belakang itu mengakibatkan gangguan berupa kesemutan kebasal pada kedua tungkai kaki Bapak. Jadi dengan ada perbaikan pada titik masalah di tulang belakang Bapak, saya berharap kedua tungkai kaki Bapak akan hilang kebas-baalnya. Di luar penyakit metabolik ya Pak, seperti diabetes, ya tekanan darah tinggi, itu perlu Bapak juga cari tahu lebih lanjut nanti. Ya, nah kalau Pak ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin karena direkam medis, Bapak boleh hubungi saya, bisa tanya langsung. Saya akan coba berusaha jawab lebih detail lagi ya. Terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Moga-moga Malam, Dok. sharingnya bagi Terima orang. kasih Yuk, ini malam, saya silakan. dapat penjelasan Ya, banyak. Terima makasih. kasih, Dok. Ya, Bapak, makasih ini Pak. pertanyaan terakhir ya, dokter mungkin Oh, terakhir ya. terakhir. Karena Oh, nggak apa-apa, silakan. mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ada Mbak. Boleh Halo. tanya. Ya, silakan Ya, Pak. ya Dengan gini Pak Dok. Jo ya. Iya, Ah, iya Pak Jo. Mengenai anak usia umur 7 tahun, itu Baik, dia lahir itu dari prematur. baik. Ya, jadi kurang lebih itu usia 5 tahun itu ternyata dia itu terkena masalah jantung. Terus pertanyaan saya, Baik. apakah dapat Mhm, untuk tambahan dengan SIM ya Dok? Karena usianya 7 tahun. baik. Pertanyaan Sudah ada. berikutnya Pak. Ya, Itu saja terima Pak ya. kasih. Ya. Baik. Ini pertanyaannya sempat saya lewatkan penjelasannya tadi ya. Ini bagus Pak pertanyaan Pak. Jadi ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa enzim ini bisa mulai dikonsumsi untuk anak atau batas usianya itu 18 tahun Pak. Jadi karena kebetulan anak ya Pak ya atau cucu ya itu baru 7 tahun jadi belum bisa Pak. Karena diberkaitan dengan kondisi progres tubuh ya, kan tadi saya katakan bahwa wanita baru merasa berkurangnya kondisi human growth hormone itu di usia-usia sekitar 17 sampai 22 tahun dan pria di usia 30 tahun. Jadi produk kita ini dikhususkan untuk usia batasnya adalah 18 tahun ke atas, Pak. Ya, terima Karena kasih. kalau Terima kasih ya, Dok. terima kasih. Baik, makasih Pak. Coba terima kasih Dokter Rio. Partisipan, wah hari ini lumayan ramai dokter, ada Iya, 69 ramai sekali ya. partisipan. Ya, ramai sekali. Dan ya, saya juga mungkin sedikit menambahkan, mungkin Bapak Ibu apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin terkait kesehatannya bisa langsung ditanyakan ke dokter Rio juga, atau mungkin yang ada di Pontianak bisa langsung Ya, datang ke silakan. kliniknya dokter Rio. Ya, iya, silakan Bapak Ibu mungkin bisa ditanyakan gitu. Atau mungkin kalau misalnya nanti next mau cari tahu gimana sih pandangan dokter-dokter lain juga bisa di next Zoom juga bisa kami sediakan juga Bapak Ibu gitu. Ya, mungkin saya akhiri dokter, saya tutup juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya dari yang kita mulai 8:30 tadi sampai sekarang mungkin 8:30. Terima kasih selama 1 jam ini sudah mendengarkan penjelasan Dokter Rio juga dan juga menanyakan mungkin apa yang selama ini sudah eh, penasarannya gitu kan gitu. Baik, mungkin terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Saya tutup. Selamat malam Selamat semuanya. malam dan Terima sampai kasih. jumpa. Ya malam. Selamat Sampai malam. ketemu. Malam. Ya malam. Sehat selalu. Amin. Ya, Malam. Terima kasih, kesehatan. Dok. Yo, makasih.